rekam ini ya. Iya Pak. Yang merekam Oke. saya sendiri Pak dari sini Pak, dari aplikasi Ya, Zoom ya Pak. oke. Pak Alim rekam ya. Ya, Pak. Oke. Baik. Pak Alim ini sudah pas rekam-rekam, maka silahkan di sesi ini Bapak mengaji dulu Pak 2-3 ayat. Setelah mengaji, saya nggak persilahkan lagi langsung presentasi Pak ya. Ya Pak. Langsung praktik mengajar maksudnya ya. Ya Pak. Bapak dibenarkan dan memang dianjurkan menggunakan teknologi ya. Bisa menampilkan layar PPT dan sebagainya. Silakan Pak. Ya Pak. Mengaji 2 ayat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا صدق الله العظيم. Mengajar Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Karena tadi yang pertama sekali datang Zidan, Bapak minta Zidan maju ke depan, pimpin teman-temannya berdoa. Silahkan Zidan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih Zidan, silahkan kembali ke tempat. Bagaimana kabarnya semua anak-anak, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Sekarang Bapak absen terlebih dahulu ya. Zidan hadir. Anima hadir. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yaitu tentang Quran surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Namun sebelum kita memasuki pelajaran ini, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti diharapkan setelah belajar anak-anak semua terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian anak-anak semua memahami bagaimana menghormati perbedaan dan keragaman sesama. Nah, itulah yang Bapak harapkan nanti setelah kita nanti selesai pembelajaran. Baik anak-anak semua. Di sini ada materi yang sudah Bapak siapkan. Ya.
Coba diperhatikan, di sini sudah ada materi yang Bapak siapkan ya. Sudah kelihatan semua? Alhamdulillah kalau sudah kelihatan. Bapak sudah siapkan ini ya. Sudah ada PowerPoint materi kita pada hari ini, yaitu Quran Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-13. Coba dengarkan Bapak baca terlebih dahulu ya. Perhatikan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Silakan diulang-ulang ya nak, dihafalkan ya tajwidnya. Mana yang namanya idgham, mana yang namanya mad asli. Baik, Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 nanti diketuai oleh Zidan. Kelompok 2 diketuai oleh Anima. Ya. Kelompok 1, coba perhatikan, ini sudah Bapak siapkan materinya. Ya, melengkapi ayat. Lihat itu. Ya. Kelompok 1 ya. Ya ayyuha khalaqnakum waja'alnakum wa qabaila atqakum khabir. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ya ayyuha khalaqnakum wa unsa wa ja'alnakum. Juga ada titik-titik ini, titik-titiknya nanti dikerjakan dalam kelompok ya. Disempurnakan kalimatnya. Paham semuanya kira-kira anak-anak? Ya. Dihafalkan, jangan lupa ya. Baik anak-anak semua, silahkan setelah selesai Bapak mau lihat hasil kerjanya. Apakah sudah betul? Kelompok 1 coba antarkan. Ya, kelompok 1 jumlahnya ada berapa orang? 7 orang. Kelompok 2? Ya, kelompok 2 8 orang. Coba kelompok 1 Zidan maju ke depan. Coba Bapak dengar dulu. Bacakan dulu ayat yang sudah kalian lengkapi ini. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Zidan. Mantap sekali ya. Dia tadi sudah pertama hadir. Dia pula yang maju ke depan dan membaca dengan baik dan benar. Sekarang coba kelompok 2 Anima. Siapa kira-kira yang maju ke depan? Ya, bagus. Silakan maju Anima. Iya, Anima juga bagus bacaannya. Tepuk tangan. Mantap sekali. Recording in progress. Baik, anak-anak semua. Sekarang Bapak harapkan mulai dari sekarang kita harus terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Harus hobi membaca. Ya, pagi membaca, sore membaca, habis maghrib juga baca Al-Quran. Ya, ini saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan esok. Tetap semangat ya, besok jangan terlambat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa Baik, tadi share screen tadi Pak. kenapa? Saya klik share screen, ada izin dari host katanya nggak bisa Pak. Saya klik dari sini. Oh, oke, oke, oke. Sorry, lupa tadi saya jadikan Bapak sebagai co-host ya. Iya Pak. Seharusnya Bapak emang jadi co-host biar bisa share screen ya. Iya Tapi Pak. Bapak paham ya caranya ya. Tadi Iya. diperagakan saya lihat ya. Iya Pak. Pak, ya, oke, nggak apa-apa Pak. Paling nggak kita tahu bahwa Bapak akan menggunakannya. Baik Pak, terima kasih Pak Halimi ya atas tadi untuk mengajinya catatan dari saya sudah baik ya. Tapi namanya membaca Al-Quran kan harus terus kita tingkatkan Pak ya. Iya Pak. Nah, sekarang kita coba lihat ke kemampuan pengetahuan Bapak nih. Ya, kami yakin ya, sebanyak yang Bapak tahu, tapi kebetulan hari ini kami ditugaskan untuk menguji, tentu ada hal-hal yang harus kami uji atau tanyakan kepada Pak Halimi ya, selaku Ketua kelas juga nih Pak ya. Iya Pak. Oke, baik Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan kita itu kan ada modul pengembangan peserta didik, Pak ya. Ingat, Pak? Iya Pak. Oke. Kita kan sekarang menghadapi generasi apa nih, Pak? Generasi Z apa bukan, Pak? Sekarang generasi Z Pak. Apa beda generasi Z dan generasi Alpha, Pak? Kalau saya nggak salah ingat tahun kelahirannya Pak yang Kalau sekarang membedakan. berarti yang anak Bapak ngajar nih Oh iya, gimana sekarang? saya ngajar SD Pak. SD. Berarti Ya kan generasi. umur anak SD sekarang sekitar 6 sampai 12 tahun, Pak ya. Betul Pak. Berarti mereka akan kelahiran di bawah tahun 2013, Pak ya. 2013. Ya, kemungkinan 2011 ya paling telat ya. Ya, iya Pak. Kelas 6 ya. Iya Pak. Nah, itu masuk generasi Z atau generasi Alpha, Pak? Generasi Alpha Pak. Kenapa generasi Alpha? Sejak kelahiran tahun 2010 ke atas Pak, generasi Alpha. Ya, berarti jawaban pertama tadi keliru ya. Iya Jadi Pak. yang dihadapi sekarang lah generasi Alpha. Nah, Iya. kita kan guru yang profesional dituntut untuk mengetahui yang namanya karakteristik dari peserta didik, Pak ya. Itu Iya. kewajiban kita kan. Iya. Itu yang membedakan kurikulum yang sekarang dengan kurikulum yang lama. Nah, kira-kira apa Pak karakteristik dari orang peserta didik kita yang di generasi Z dan Alpha ini, Pak? Generasi yang paling sekarang membedakan dengan generasi sebelumnya, mereka berada di dunia digital, segala-galanya serba digital, serba internet. Bahkan terakhir sudah ada AI yang dikembangkan, ada ChatGPT. Tentu guru harus menjadikan ini salah satu tolak ukur atau salah satu sebagai bahan renungan lah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, bahwa yang ia hadapi ini anak-anak era internet gitu Pak. Kira-kira sebagai guru apa langkah yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi tadi kemajuan teknologi yang dituntut oleh generasi Alpha atau generasi Z saat ini? Sebagai guru tentu harus mampu mengarahkan mindset anak-anak ke arah yang benar, menggunakan internet ada juga etikanya. Tidak boleh ada bully, tidak boleh ada kata-kata kebencian, menggunakannya dengan bijak. Perlu juga dipahamkan anak-anak internet ini ibarat dua mata pisau yang bisa satu ibarat dua mata uang istilahnya, saya kurang ingat. Satu bisa sangat bermanfaat, satu juga bisa sangat mudarat. Dan memang guru, orang tua harus kerjasama dalam memaksimalkan internet ini untuk kebutuhan anak-anak. Begitu Pak. Oke, baik. Nah, ada juga di modul profesionalisme guru kan ada tuh guru abad 21, Pak ya. Ingat Pak, ada modul itu nggak dulu Bapak dapat? Profil guru abad 21, ada dapat Pak? Wah,
Kurang ingat Pak. Kurang ingat. Iya. Oke, tapi kalau evaluasi belajar ada ya. Ada Pak. Hmm, Kira-kira dalam pembelajaran Bapak ada melakukan evaluasi itu tidak, Pak? Ada Pak. Evaluasi pembelajaran. Bagaimana prinsip evaluasi yang Bapak lakukan? Dalam evaluasi pembelajaran itu ada beberapa, harus ada keadilan, harus ada transparansi, harus ada kejujuran, juga tidak boleh ada pilih kasih diantaranya dalam Apa pelaksanaan. itu apa itu transparansi, Pak? Transparansi itu keterbukaan, tidak boleh ada istilahnya yang ditutup-tutupi, benar-benar real sehingga anak-anak merasakan keadilan dalam sistem penilaian evaluasi tersebut. Berarti Bapak termasuk orang yang sepakat kalau anak-anak itu dikasih nilai 5, 4, 6, kalau memang hasilnya seperti itu. Ya kalau memang betul-betul mereka tidak mampu, ya apa adanya kita berikan Pak. Tapi kan Tapi bukan tentu, ya eh, Pak. tapi bukankah sekarang itu kan guru dituntut punya prinsip bahwa seorang anak bisa jadi kurang di sini tapi lebih di lain. Di Ya, sekolah Bapak masih ada ditulis ranking, Pak? kami masih ada Pak sampai ranking 3 Pak, tapi 4 berikutnya sudah nggak ada lagi. Oh gitu. Iya. Baik. Terus kalau evaluasi di asesmen yang Bapak lakukan terhadap kemampuan siswa, itu biasa ada berapa cara yang Bapak lakukan, Pak? Asesmen ini kan ada yang sebelum pembelajaran terlebih dahulu kita gali kira-kira sejauh mana pengetahuan anak tentang materi, mungkin dia sudah ada pengalaman mendengar dan sebagainya. Kemudian ada asesmen formatif perbagian, seperti saya tadi baru menyampaikan satu judul maka diadakan apa namanya ya, tes formatif berupa melengkapi ayat, nanti Oke, diukur. oke, Ya, ya oke. Pak. Nah, terus Bapak kan waktu ngajar itu tadi ada pakai model apa, Pak? Complete sentence Pak, melengkapi kalimat. Oke. Kenapa model itu yang Bapak pilih? Karena eh, tujuan pembelajaran pada modul ini adalah bagaimana anak mampu menghafal dengan baik dan benar ayat ini. Jadi metode complete sentence ini rasanya sangat cocok karena dia tujuannya bagaimana mereka menghafal. Setelah mereka kita apa namanya, kita bacakan satu kali lalu kita suruh mengulang-ulang lalu kita bagi kelompok, lalu kita beri nanti kalimat yang titik-titik, ada yang kosong, ya ayyuha titik ini. Mungkin dengan cara ini efektif gitu, mereka lebih cepat menghafalnya. Oke, apakah cara ini, model ini akan efektif diterapkan pada materi yang lain? Belum. Sehingga dia menjadi sebuah teori atau model atau metode yang sapu jagat yang cocok diterapkan tidak hanya di materi Bapak tadi, tapi juga di materi yang lain dalam mata pelajaran yang Bapak asuh. Tentu tidak Pak, ada dia model apa, demonstrasi seperti wudhu, ada dia macam-macam. Tentu tidak sama materi dengan modelnya, sesuai dengan tuntutan dari materi itu yang kira-kira lebih efektif yang mana gitu. Oke, berarti saat kita memilih sebuah model atau metode pembelajaran, kita harus melihat materinya, Pak ya. Betul Pak. Oke, Alhamdulillah. Apa namanya? Selain materinya, apalagi yang perlu kita lihat, Pak, dalam memilih model atau metode? Yang perlu kita lihat sarana prasarana yang menunjang. Eh, Apakah sarana prasarana di sekolah itu mendukung model yang kita sampaikan? Seperti ada metode, ada namanya metode inquiry, di mana anak-anak dituntut mencari sendiri dari sumber belajar. Sementara di buku di sekolah nggak ada perpustakaan, nggak ada media internet. Tentu metode ini kurang tepat untuk saat ini di mana sekarang eranya internet. Jadi sarana prasarana, kemampuan guru juga mengoperasikan model jika menggunakan
device atau alat-alat tertentu, dan tentu dukungan dari kepala sekolah Pak dan sebagainya. Oke. Baik, terima kasih Pak Halimi ya. Ya Sukses Pak. selalu Pak, Amin ya Allah. belajar yang baik ya, kemampuannya terus ditingkatkan ya. Iya Pak. Karena tidak pernah ada kata cukup untuk belajar ya. Iya Pak. Bahkan dituntutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Iya Pak. Oke, baik, sukses selalu untuk Terima kasih.